Ya, selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita pemirsa, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama. Tingkat partisipasi pemilih di Pulau Semau saat Pilkades 2022 sangat tinggi. Kuliner all you can eat menjadi salah satu pendorong kembali bangkitnya perekonomian pasca pandemi COVID-19. Ya, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rahmat Taufik. Ya, dan saya Vivi Haba. Berikut Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kabupaten Kupang, Saudara. Bawaslu Kabupaten Kupang mengajak stakeholder agar bekerja sama turut berpartisipasi dalam mengawal pesta demokrasi pemilu tahun 2024. Tanpa dukungan pemerintah dan semua pihak, penyelenggaraan pemilu ini tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Martoni Reo ketika membuka kegiatan sosialisasi tahapan kepada stakeholder yang berlangsung di Neo Hotel Kupang kemarin. Martoni Reo menegaskan tujuan dilakukan sosialisasi bagi stakeholder agar dapat membantu Bawaslu dalam setiap proses pemilu termasuk dalam hal pengawasan masyarakat ketika mereka ada di desa maupun kelurahan agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik dan sukses. Sampai dengan saat ini, kata Martoni Reo, masih ada masyarakat Kabupaten Kupang yang belum tahu fungsi dan tugas dari Bawaslu. Dengan kegiatan ini diharapkan Bawaslu dalam menjalankan tugas bertindak humanis, tegas dan profesional, menghindari sifat arogan. Mantan Ketua Bawaslu NTT Jemris Fontuna ketika membawakan materi dalam kegiatan sosialisasi mengatakan Bawaslu dengan slogan Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Bersama rakyat di mana pemilu diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dan partisipasi rakyat menjadi bagian yang sangat penting bagi terciptanya demokrasi yang berkualitas. Juga akan masuk dalam tahapan pemungutan data pemilu. Ya, setelah mungkin 1-2 minggu kita sudah masuk. Setelah itu kami juga akan masuk pada tahapan-tahapan yang cukup panjang dan berat. Ini 2 tahap berbeda. Tahapan yang paling berat, tahapan kampanye, tahapan distribusi logistik, pemungutan data pemilih, sampai pada pemungutan dan akhirnya penetapan. Ini tahapan-tahapan yang saya pikir juga Bapak Ibu tidak hanya menjadi penonton, tetapi mari kita bersama-sama. Ya, konsep pengawasan partisipatif ini memang perlu dikembangkan untuk bagaimana bersama-sama mengelola pemilu ini. Memang mereka menjadi penyelenggara resmi, tetapi masyarakat menjadi rekannya, sahabat untuk bersama-sama mengawasi proses pemilu. Kalau ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat, ya silahkan sampaikan ke Bawaslu. Untuk nanti Bawaslu bisa menyambut tindakan. Ada pelanggaran-pelanggaran, silahkan sampaikan ke Bawaslu. Itulah tujuan daripada konsep pengawasan pemilu nanti seperti ini. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri instansi Dinas Sosial Kabupaten Kupang Kesbangpol, Yayasan Aparat Desa, Pemuda, serta kaum perempuan dengan tekad yang sama melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih atau warga di Pulau Semau saat Pilkades 2022 sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil Pilkades. Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades 2022 dari 74 desa di Kabupaten Kupang baru saja selesai digelar pada tanggal 7 November 2022 lalu. Tentunya Pilkades tersebut menyisakan banyak hal. Salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkades. Seperti di Pulau Semau, khususnya Kecamatan Semau Selatan, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Kupang sangat tinggi.
Seperti disampaikan Sekcam Semau Selatan, Nita Neltene, Pilkades di Kecamatan Semau hanya digelar di satu desa saja, yakni Desa Uitiuana. Kendati demikian, pada Pilkades kali ini berbeda dengan Pilkades di tahun sebelumnya. Karena saat pemilihan, TPS diguyuri hujan, tetapi dilihat dari tingkat partisipasi, maka partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pilkades yang cukup tinggi, yakni mencapai 80 hingga 90%. Tentunya tingkat partisipasi masyarakat tersebut sangat menentukan kepala desa yang dipilih. Terbukti bahwa kepala desa incumbent atau petahana yang memperoleh suara di bawah calon kepala desa yang lain. Hal ini tentunya membuktikan bahwa selain tingkat partisipasi masyarakat, juga masyarakat semakin pintar memilih pemimpin yang tepat. Ia berharap tingkat partisipasi ini masyarakat semakin paham bagaimana menentukan pemimpin di desa agar desa semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera. Kehadirannya dari 1229 di DPT, ternyata yang hadir 1061. Berarti dia sekitar di atas 80% yang mengikuti berpartisipasi. Berarti masyarakat merindukan untuk proses demokrasi di Tohana itu berjalan dengan baik. Dan mereka menginginkan pemimpin yang baik sehingga mereka turut berprestasi memberikan hak suaranya pada proses demokrasi. Demikian hal yang sama juga terjadi dengan Kecamatan Semau. Berdasarkan pantauan TVRI NTT, dari 3 desa yang menggelar Pilkades, selain tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, juga calon kepala desa petahana di Desa Huilelot dan Desa Uyasa tidak lagi dipilih masyarakat sebagai kepala desa. Sementara Desa Otan, kepala desa petahana tidak lagi mencalonkan diri sebagai kepala desa, sehingga kepala desa yang dipilih adalah kepala desa yang baru. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, saudara, semua kepala desa di Kabupaten Kupang diminta untuk mempercepat proses usulan dana desa tahap 3. Dana desa merupakan dana transfer bersumber dari APBN yang dikucurkan ke desa dan dimanfaatkan untuk pembangunan di desa, pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan, juga berbagai pembiayaan lain di desa, dan salah satunya adalah untuk dana bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat kurang mampu. Untuk tahun 2022 saat ini, pencairan dana desa telah memasuki tahap akhir atau tahap 3. Kendati saat ini telah memasuki bulan November 2022, tetapi baru beberapa desa yang melakukan usulan. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Charles Panie mengatakan, tahap 3 usulan dan pencairan dana desa tahun 2022 terkendala karena hampir 74 kepala desa melakukan cuti pemilihan kepala desa. Sehingga ia meminta agar setelah pemilihan kepala desa saat ini, desa segera mengusulkan untuk pencairan dana desa tahap ketiga. Bahkan ia sendiri meminta agar setelah masa cuti atau pertanggal 8 November 2022, semua kepala desa yang cuti agar secepatnya berkantor dan membenahi semua persyaratan terkait usulan tahap 3 dana desa 2022 dan secepatnya melakukan pencairan. Karena sesuai regulasi, batas akhir pengusulan dana desa adalah minggu kedua bulan Desember. Sedangkan saat ini telah memasuki minggu kedua bulan November. Tentunya harus diefektifkan usulan. Ia menambahkan saat ini proses asistensi sendiri di tingkat kecamatan sedang berproses. Sehingga para kepala desa bisa langsung melakukan berbagai konsultasi agar tahap 3 dana desa segera diusulkan ke Dinas PMD Kabupaten Kupang. Oleh karena itu saya harapkan agar supaya semua desa itu mempercepat untuk pencairan dana desa tahap 3. Sampai dengan posisi sekarang ini kita baru ada 8 saja. 8 desa yang sudah mengajukan pencairan tahap 3. Sedangkan kita sudah masuk pada bulan November. Nah, ini saya harapkan karena mungkin ya selama ini kita sudah bersurat, sudah menyampaikan lewat WA Group. Tapi mungkin salah satu kendalanya adalah setengah bagian daripada jumlah desa di Kabupaten Kupang sedang mengikuti pilkada. Ia berharap semua kepala desa secepatnya memenuhi semua syarat dan segera mengusulkan kepada Dinas PMD Kabupaten Kupang agar dana desa tahap 3 ini segera dicairkan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, informasi sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini.
Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58, Kantor Kesehatan Kelas 2 Pelabuhan Tenau Kupang menggelar pelayanan kesehatan deteksi dini penyakit tidak menular secara gratis. Ratusan masyarakat terlihat begitu antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Kupang. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional ke-58. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Kupang, Putu Ali Sudarma mengatakan, selain menggelar pemeriksaan kesehatan secara gratis, KKP Kupang juga melaksanakan senam pagi yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh, serta menggelar vaksinasi booster bagi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan itu, kami, Kantor Kesehatan Pelabuhan, bekerja sama dengan Pelindo dan seluruh lintas sektor yang ada di sini melaksanakan beberapa kegiatan. Ya. Yang pertama kita laksanakan itu adalah kegiatan senam pagi tadi. Jadi olahraga, tujuan berolahraga itu adalah tentu saja untuk meningkatkan kebugaran kita. Nah, meningkatkan kebugaran, terus yang berikutnya kegiatan yang dilaksanakan adalah vaksinasi booster. Kemudian untuk kegiatan vaksinasi booster itu sasarannya adalah masyarakat.
untuk menghindari kerumunan atau banyaknya masyarakat yang hadir, kita menggunakan Google Form. Jadi yang sudah terdaftar baru bisa melaksanakan vaksinasi. Terus yang berikut kegiatan pemeriksaan PTM, yaitu kolesterol, tensi, sama gula darah. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan serta menjalani pola hidup yang sehat. Debbie Sue, Kristodapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, Kota Kupang saat ini mulai berbenah terutama terkait kebersihan kota. Para ASN dan juga masyarakat Kota Kupang diajak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Penjabat Wali Kota Kupang, George Hajo, mendorong masyarakat untuk tidak membuang sampah di area publik, sehingga daerah ini menjadi bersih. Para ASN diharapkan menjadi motivator bagi masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah pada area publik. Karena pemandangan kota yang bersih dan asri akan memberikan rasa nyaman dalam segala hal. Saya kira kita harus himbauan untuk masyarakat Kota Kupang, kami berharap dan mengajak seluruh masyarakat, mari kita menjadikan Kota Kupang ini kota terbersih di Indonesia. Tidak bisa kerja sendiri, kita harus kerja kolaborasi. Oleh karena itu semua yang ada di Kota Kupang memiliki tanggung jawab yang sama sebagai pewaris dan ahli waris dari Kota Kupang. Oleh karena itu Kota Kupang kita harus menjadi kota yang terbersih di Indonesia dan memiliki dan menjadi smart city yang baik dengan tingkat hospitality services yang baik, dengan semua harus smart. Baik pelayanan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, dan pelayanan pembangunan itu harus yang terbaik. Terima kasih. Pemerintah Kota Kupang saat ini sedang gencar melakukan upaya membersihkan kota dari sampah, terutama sampah plastik. Oleh karena itu, masyarakat diajak untuk berpartisipasi bersama-sama dengan pemerintah, karena perubahan-perubahan yang cepat harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Dari Kota Kupang, Venido Jordan Pelo, TVRI NTT. Sementara itu pemerintah daerah Timur Tengah Utara meluncing digital ID kependudukan. Penggunaan digital ID berbasis aplikasi Android ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses identitas kependudukan di mana saja berada. Pemberlakuan dimulainya penggunaan identitas kependudukan digital di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara dilaunching langsung Bupati Timur Tengah Utara Juandi David di kantor Lurah Keva Menanu Selatan. Digital ID merupakan suatu sistem yang berguna untuk masyarakat dalam mengakses data diri mereka melalui smartphone atau telepon seluler berbasis Android tanpa harus mendatangi kantor dinas kependudukan setempat. Bupati TTU Juandi David menegaskan pemerintah berharap dengan kehadiran inovasi baru sistem kependudukan ini, masyarakat lebih dimudahkan dalam mengakses data, laporan menjadi lebih real time, akurat, faktual, dan aktual. Dengan peralatan-peralatan yang sekarang dinamakan ID, digital ID ya, sehingga pelayanan itu tidak menjadi sulit lagi untuk masyarakat, tapi semua masyarakat bisa melayani diri sendiri. Seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Dr. Digital ID ini adalah hasil dari data kependudukan yang sudah ada di server atau sudah ada di SIAG. Ya. Jadi di dalam digital ID itu data-data kependudukan berkaitan dengan KTP, kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, akte perkawinan, akte kematian, semua dokumen yang berasal dari integrasi NIK itu bisa dilihat di aplikasi digital ID. Digital ID merupakan program pemerintah pusat yang mana dokumen kependudukan warga terekam di dalam handphone menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital Kementerian Dalam Negeri. Dengan transformasi digital ini, warga dapat mencetak sendiri dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, dan lainnya. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Jose Praso, TVRI NTT.
Ya, Saudara, Kementerian Dalam Negeri menghimbau pemerintah daerah agar mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD serta tidak ragu dalam melaksanakan kegiatan anggaran. Pemerintah daerah tidak perlu pemerintah maupun aparat penegak hukum. Daerah perlu memulai kegiatan sejak awal tahun sehingga masyarakat dapat segera merasakan dampak pembangunan. Selain itu, kualitas pelayanan publik juga bisa segera meningkat sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah ini agar uang segera beredar di masyarakat dan segera dibelanjakan sehingga ekonomi di daerah bisa bergerak dan swasta juga terpancing untuk membelanjakan. Kementerian Dalam Negeri juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan percepatan kegiatan dan penyelesaian administrasi serta laporan pertanggungjawaban, baik fisik maupun keuangan di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Meskipun melakukan percepatan kegiatan, namun pemerintah daerah juga diingatkan untuk tetap memegang prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam merealisasikan anggaran. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan, daerah perlu memaksimalkan APBD guna pengendalian inflasi daerah. Forkopimda dan pihak terkait juga perlu memberikan pendampingan pada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan APBD. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, meneruskan perjuangan para pahlawan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan di berbagai bidang. Untuk konteks saat ini, para guru memiliki peran penting dalam meneruskan perjuangan para pahlawan. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Memperingati sekaligus meneruskan perjuangan para pahlawan bisa dilakukan oleh siapa saja. Kepala SMA Evata Soe, Rofi Selan mengatakan, di bidang pendidikan, para guru merupakan penerus estafet perjuangan para pahlawan. Bahkan guru merupakan para pahlawan tanpa nama dan tanda jasa. Salah satu tugas yang diemban para guru yang tidak kalah pentingnya adalah mendidik para generasi penerus bangsa demi memajukan bangsa dan tanah air. Ini adalah tugas mulia yang dilakukan oleh setiap guru di seluruh pelosok tanah air. Para siswa juga perlu mempelajari pahlawan-pahlawan lokal setiap daerahnya masing-masing, sehingga bisa mengambil hikmah dari perjuangan tersebut. Ketua MGMP Sejarah SMA Kabupaten TTS, Abiyatar Kune, mengatakan tugas guru dan siswa dalam masa kini adalah meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara memajukan pendidikan di Indonesia. Dalam mewujudkan semangat juang itu, ada nilai-nilai atau karakter yang harus dijalankan para guru dan siswa. Salah satu nilai yang harus dimiliki setiap guru dan siswa adalah mempelajari warisan nilai dan karakter setiap pahlawan, sehingga bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap kita berpikir bahwa kita juga merasa bagian dari pahlawan-pahlawan yang berjuang dalam memajukan pendidikan itu sendiri. Kita tahu bahwa pendidikan untuk negara kita itu adalah sebuah persoalan besar dalam rangka untuk memajukan peradaban. Maka sosok guru itu adalah seorang pahlawan untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan di bidang pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Para pendahulu kita yang telah berjuang pada tanggal 10 November untuk mempertahankan kemerdekaan, perlu kita sebagai generasi, kita perlu berjuang. Nah, di dalam perjuangan itu, kita sebagai guru sejarah, jelas saya katakan salam jas merah, dan kita guru sebagai pahlawan tanpa nama, kita perlu berjuang, yaitu perjuangan kita adalah sesuai dengan amanat agung yang terdapat di dalam UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT.
Ya, Saudara, Dinas PPO Manggarai Timur menggelar Training of Trainer penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan tahun ajaran 2022-2023. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula BLKK San Pio Kisol itu dihadiri perwakilan guru, kepala sekolah dan pengawas tingkat sekolah dasar sekecamatan di Manggarai Timur. Kepala Bidang Sekolah Dasar Bruno Ismail menjelaskan, event tersebut merupakan salah satu wujud implementasi dan komitmen pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk menjadikan Manggarai Timur sebagai lumbung sumber daya manusia muda yang handal dan unggul, serta dapat diharapkan di masa mendatang dengan sungguh menghayati nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Basilius Teto mengatakan, dalam proses pengembangan kurikulum, guru akan berperan sebagai implementer, adapters, developers, dan peneliti kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan, serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sedangkan peran para pengawas sebagai mitra guru dalam meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran, juga sebagai inovator, konsultan pendidikan, konselor bagi kepala sekolah dan motivator. Harapan kita bahwa setelah nanti kegiatan TT ini berjalan, ya kalau boleh diaplikasikan dalam proses pembelajaran mereka. Lalu yang kedua, ya mereka kalau boleh sebarluaskan itu kepada teman-teman guru yang lain. Iya. Jadi mereka guru-guru yang ikut TT ini, ya mereka menjadi narasumber bagi guru-guru dan sekolah-sekolah yang lain. Dirinya mengajak para guru, pengawas, dan kepala sekolah di Manggarai Timur untuk saling bergandengan tangan mengimplementasikan kurikulum merdeka secara benar dan terukur untuk wajah Manggarai Timur yang bermartabat dan berkarakter. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Ya, Saudara, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022. Untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital.
Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ya, kami ucapkan terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Keluarga tersangka bersama ratusan masyarakat adat dan organisasi PMKRI Santo Agustinus Ruteng melakukan aksi demo di Kejaksaan Negeri Manggarai. Mereka memprotes atas penetapan penetapan tersangka dalam kasus pengadaan lahan terminal Kembur di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur. Ratusan massa tersebut berjalan dari arah kampus Unika Santo Paulus Ruteng menuju kantor Kejaksaan Negeri Manggarai. Para demonstran menggotong peti mayat simbol matinya keadilan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manggarai, yakni Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Seluruh poster yang dibentangkan pun bertulisan kecaman terhadap praktik rekayasa hukum oleh Kejaksaan. Masa aksi yang terdiri dari keluarga tersangka dan mahasiswa mendesak Kejaksaan untuk melepaskan 2 orang tersangka yang sudah ditahan dalam kasus pengadaan lahan terminal Kembur di Kecamatan Borong, Manggarai Timur. Menurut pengunjuk rasa, kedua tersangka masing-masing Benediktus Aristomoa selaku penjabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK pengadaan lahan terminal dan Gregorius Jeramu 67 tahun selaku pemilik lahan hanya dijadikan tumbal dari sebuah rekayasa hukum demi melindungi pihak tertentu. Sebelumnya sekitar 1 minggu yang lalu, Kejaksaan Negeri Manggarai, Nusa Tenggara Timur menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan terminal Kembur di Kecamatan Borong, Manggarai Timur. Dalam kasus tersebut, Kejari Manggarai sudah memeriksa 25 orang saksi, antara lain mantan Bupati Manggarai Timur Yosef Tote, Sekda Manggarai Jahang Fansi Aldus selaku mantan Kadishub Manggarai Timur, dan Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur, Gasbar Penanggar. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, Saudara, pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-8 NTT akan digelar 12 November 2022. Polda NTT siapkan 488 personil guna amankan Porprov NTT yang ditempatkan di 11 titik berbeda. Sejumlah persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTT terus dilakukan. Sabtu 12 November 2022 besok akan dilaksanakan pembukaan Porprov di Stadion Oepoi Kupang. Sejumlah atlet dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pun sudah berada di Kupang untuk mempersiapkan diri mengikuti Porprov Nusa Tenggara Timur dari tanggal 12 hingga 18 November 2022 nanti. Menanggapi hal ini, Polda Nusa Tenggara Timur melakukan upacara gelar pasukan untuk pengamanan Porprov yang bertempat di lapangan Polda NTT Jumat 11 November 2022 pagi. Karo-Ops Polda NTT Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan, untuk pengamanan Porprov di NTT, Polda siapkan 488 personil sehingga kegiatan Pekan Olahraga ini dapat berjalan dengan aman. 488 personil ini akan ditempatkan di 11 titik berbeda untuk 19 cabang olahraga yang diperlombakan. Pengamanan Porprov ini yang dimulai besok, pembukaannya dari tanggal 12 sampai tanggal 18, 7 hari dengan melibatkan pasukan kita ini personil 488 personil yang sudah ditempatkan 11 titik kegiatan dengan 19 cabang olahraga pertandingannya. Jadi masing-masing personil sudah dikendalikan oleh perwira pengendalinya masing-masing di 11 titik itu. Kemudian untuk kegiatan besok
semua perdebatan di stadion dalam rangka pembukaan Porprov ke-8 ini. Terkait kegiatan ini semua berjalan kondusif, tertib, lancar, tanpa adanya hambatan yang mengganggu kegiatan di Pekan Olahraga Provinsi ini. Karo Ops berharap dengan pengamanan yang diberikan Polda NTT dapat mendukung dan melancarkan terselenggaranya Porprov ke-8 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Esther Siubelan Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma akan menindak tegas anggota polisi yang kedapatan melakukan pungutan liar maupun calo penerimaan siswa polisi, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Pungutan liar dan calo penerimaan siswa polisi yang dilakukan oknum polisi menjadi perhatian masyarakat. Betapa tidak, pungli dan calo di tubuh Polri sudah sangat meresahkan masyarakat. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma mengatakan, sebagai Kapolda pihaknya tidak segan-segan menindak para pelaku yang kedapatan melakukan praktek-praktek tidak terpuji yang mencoreng wajah institusi Polri. Masyarakat dan orang tua diminta untuk tidak tergiur dengan bujuk rayu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming bahwa anak akan lulus masuk anggota polisi karena mereka hanya memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Yang benar adalah para orang tua menyiapkan anak-anak secara baik dengan pengetahuan yang memadai serta fisik yang prima dengan olahraga secara teratur sehingga mereka benar-benar siap ketika akan mengikuti tes. Tindak sesuai dengan aturan ya, mulai dari teguran lisan, mulai dari penempatan di tempat khusus, proses sidang disiplin sampai dengan sidang komisi kode etik, bahkan sampai ke PTDH. Kita tidak ragu-ragu ya. Ada beberapa kasus besar seperti kasus pungli atau calo penerimaan siswa ya, calon siswa polisi. Nah ini menjadi sorotan perhatian saya sebagai Kapolda untuk bisa menindak para pelaku ya dan membersihkan institusi Polri dari praktek-praktek yang menyesatkan, menipu masyarakat. Mereka tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas apapun juga untuk meluluskan seseorang, bahkan saya pun tidak. Joni Asadoma juga menjelaskan pihaknya sudah menginstruksikan ke seluruh jajarannya agar menghilangkan pungli yang sangat memberatkan masyarakat. Untuk menghilangkan pungutan liar, calo membutuhkan waktu, namun pihaknya sudah memulai terutama di pelayanan publik yang ada di Polres-Polres. Dengan langkah ini diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, masyarakat sudah mendapatkan pelayanan prima dari Polri. Tim Liputan TVRI NTT. Ya saudara, revitalisasi bahasa ibu adalah satu upaya agar bahasa ibu tidak punah. Pihak kantor bahasa NTT menggelar festival revitalisasi bahasa ibu demi menumbuh kembangkan bahasa ibu. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Elis Setiati, mengatakan salah satu tujuan dari festival ini adalah untuk menumbuh kembangkan penggunaan bahasa ibu di kalangan pelajar. Salah satu cara yang mereka gunakan untuk mengembangkan bahasa ibu, dalam hal ini bahasa Dawan, adalah dengan menggelar sejumlah perlombaan. Jenis kegiatan yang dilombakan kali ini adalah pembacaan puisi, mendongeng, pantun, natoni, dan bonet. Setiap peserta mengikuti lomba ini dengan menggunakan bahasa Dawan. Dengan adanya perlombaan berbahasa Dawan ini, setiap peserta didik sebagai generasi penerus tetap menghormati dan melestarikan bahasa daerahnya. Pada tahun ini, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur turun ke setiap kabupaten untuk menggelar lomba karena di tiap kabupaten belum bisa menggelar lomba berbahasa daerah secara mandiri. Elis Setiati berharap pada tahun-tahun berikutnya, lomba ini bisa diselenggarakan secara mandiri di setiap kabupaten. Sementara itu, Koordinator Kegiatan Ardi Pangkul mengatakan, lomba ini diikuti oleh sekolah-sekolah di kabupaten yakni TTS, TTU, dan Kabupaten Kupang.
Jumlah peserta yang terkonfirmasi hadir sekitar 500 peserta termasuk guru pendamping. Festival Tunas Bahasa Ibu ini bertujuan untuk untuk melakukan unjuk bakat bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelajaran atau pelatihan di sekolah ya. Jadi ini adalah wadah atau tempat mereka beraksi, unjuk kebolehannya. Jadi kita tidak kemarin kita kegiatan itu tahapan pertama adalah koordinasi, yang kedua kita melakukan FGD untuk para untuk para pengajarnya, maestro namanya. Selanjutnya yang ketiga adalah program pengajaran untuk guru itu TOT ya. Dalam program itu mereka diajarkan bagaimana mereka membaca puisi, bagaimana mereka menulis cerpen, bagaimana mereka berpidato, bagaimana mereka mendongeng, dan itu semua dilakukan dengan bahasa daerah. Kita sebenarnya berharap bahwa dari 80 sekolah guru yang ikut TOT dulu, pelatihan guru utama, mereka terlibat semua. Tapi yang antusias datang sampai kemarin itu ada 41 sekolah, tapi tadi baru konfirmasi lagi hanya sekitar 38 yang bersedia hadir. Dengan total peserta itu sekitar 485 sekitar itu. Itu belum termasuk guru pendamping. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh sekolah di Kabupaten TTS, tetapi juga dari Kabupaten Kupang dan TTU. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambu Galamawuran, TVRI NTT. Saudara, geliat perekonomian pasca pandemi COVID-19 semakin terlihat. Kuliner All You Can Eat menjadi salah satu pendorong kembali bangkitnya perekonomian khususnya di Kota Kupang. Pasca pandemi COVID-19, berbagai inovasi ekonomi terus dilakukan. Salah satunya Lung Hoa Restoran yang menyajikan menu-menu Chinese food. Berbagai menu dapat dijumpai di tempat ini. Misalnya seperti steam dimsum udang dan ayam, aneka bubur dengan berbagai varian topping, dimsum goreng, aneka mie, bapau, buah potong, dan beragam minuman. Berbagai makanan yang disajikan memiliki cita rasa khas yang tidak dapat ditemui di tempat makan lainnya, khususnya di Kota Kupang. Dengan suasana yang menarik dan nyaman, warga Kota Kupang dapat berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan rekan kerja di Kongkou Lung Hoa Restoran, khususnya di hari Kamis malam. Dengan set menu All You Can Eat ini, pengunjung dapat dimanjakan dengan makanan-makanan yang diolah oleh chef andalan Lung Hoa Resto. Food and Beverage Manager Aston Hotel Hermansyah mengatakan Lung Hoa terus melakukan inovasi untuk memberikan suasana dan cita rasa yang menggugah bagi para pengunjung, khususnya warga Kota Kupang. Kongkou ini lebih ke menu yang lebih simpel, dimsum steam, dimsum goreng, dan juga aneka bubur yang kita bisa live cooking, dan juga aneka mie juga yang live cooking. Di sini tamu bisa langsung menikmati semua makanan yang ada di buffet yang kami siapkan. Dan konsepnya sama, all you can eat atau makan sepuasnya. Dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan kampung Tiongkok, kita di Kongkou ini kita hanya 108.000 untuk dewasa dan 78.000 untuk anak-anak. Esther Siubelan, Adimata Ratu, TVRI NTT. Pemirsa, kami akan kembali selepas azan maghrib. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang pada periode kali ini berhasil meluluskan sebanyak 116 orang sarjana dari 4 program studi.
Setelah kurang lebih setahun mempersiapkan proses akreditasi, mulai dari penyusunan dokumen, pembenahan sistem tata kelola perguruan tinggi, proses submit dokumen akreditasi melalui aplikasi Sabtoban PT, hingga proses asesmen lapangan. Akhirnya, Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang kembali menggelar wisuda program sarjana. Bertempat di Aula El Tari Kupang, prosesi wisuda berjalan secara hikmat dan lancar. Para wisudawan hadir didampingi orang tua masing-masing. Dalam sambutannya, Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang, Dr. Umar Ali, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para wisudawan yang berhasil menyelesaikan program sarjana pada STAI Kupang. Pada periode kali ini, STAI Kupang berhasil meluluskan sebanyak 116 orang sarjana dari 4 program studi. Perlu kami laporkan kepada para hadirin semua, secara keseluruhan, mahasiswa STAI Kupang di 4 program studi yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Manajemen Pendidikan Islam, dan Ekonomi Syariah yang mengikuti acara wisuda pada hari ini berjumlah 116 orang. Dengan rincian program studi PAI atau Pendidikan Agama Islam sebanyak 37 mahasiswa, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 54 mahasiswa, Manajemen Pendidikan Islam sebanyak 19 mahasiswa, dan Ekonomi Syariah sebanyak 9 mahasiswa. Diharapkan para wisudawan yang telah berhasil meraih gelar sarjana dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat serta mampu untuk mengamalkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan. Debbie Suek, Kristodapo, TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya, dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Vivi Haba. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.